adalah 11. Seperti ini. Kalau sudah diklik finish edit mode, nanti akan muncul 3 sekaligus. Nah, ini teman-teman bisa ganti numbernya menjadi 1. Oke, di properties. Nah, ini sudah jadi 1. Jangan lupa diposisikan kembali posisinya dari bagian as ini ya. Ini seperti ini. Oke, saya klik lagi. Kita move dari bagian tengah ini ke bagian pertemuan daripada reference plane-nya. Kalau sudah, di sini teman-teman tinggal melakukan copy ya di sini ke bagian ini. Kemudian sisi sebelahnya. Nah, ulangi langkah ini sampai semua bagian ini tersambung ya, atau posisi boltnya sudah sesuai dengan desain yang kita hasilkan dari perhitungan ya. Ini saya coba lihat dulu di bagian yang saya klik, kemudian saya ke 3D. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah jadi ya, jadi sudah ada bolt ya di sini. Jadi di sini sebenarnya tergantung dari teman-teman semua mau memposisikannya seperti apa, tetapi intinya adalah teman-teman harus paham ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah saya kembali ke sini, ini akan saya lakukan mirroring ya. Saya blok seperti ini, kemudian saya mirror di sini. Nah, ini sudah berpindah di sisi satunya ya di sini. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini bottomnya ini, maksud saya diagonal chordnya ini melebihi batas yang diizinkan ya. Ini tinggal kita tarik saja seperti ini sampai di sini. Kemudian nanti dia akan lakukan generate otomatis ya. Ini juga sama. Oke, ini kita hapus ya karena dia masih menggunakan parameter WWF ya. Nah, ini saya delete. Kemudian yang ini akan saya mirror ya seperti itu. Oke, ini pilih mirror lagi, nanti secara otomatis di bagian sisi satunya ini akan tersambung ya. Kalau kita lihat tampilan 3D, modelnya sudah seperti ini ya. Kalau kita klik, nah ini sudah jadi. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya di channel BIM Engineering Polimdo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ya tutorial Autodesk Revit. Jadi setelah beberapa minggu sebelumnya saya fokus di tutorial tentang bagaimana mendesain bangunan tahan gempa dengan menggunakan software ETABS. Nah, di sini saya mendapatkan email dari minggu lalu ya, tepatnya pada tanggal 18 Maret. Emailnya seperti ini. Jadi salah satu penonton video saya mengalami kendala di sini ketika mempelajari menggunakan Autodesk Revit. Di sini muncul warning seperti ini ya. Jadi di sini ditanyakan bahwa incomplete structural section parameter. Kemudian saya diberikan capture seperti ini. Nah, singkat cerita kemudian saya menindaklanjuti dengan meminta file ya. Jadi saya meminta file untuk saya coba pelajari alasan kenapa terjadi error seperti ini ya, atau terjadi peringatan seperti ini. Nah, file yang saya dapati seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian saya mencoba di sini mengikuti pola yang sudah diberikan. Jadi saya masukkan ke steel, ke bolt, kemudian saya mencoba menghubungkan antara batang diagonal ya dengan gusset plate di sini. Saya coba hubungkan seperti ini ya. Kemudian saya coba akan buat ya, memang di sini muncul warning yang sama dengan yang saya terima di email ya, seperti ini. Jadi di sini incomplete structural section parameter. Jadi memang pada akhirnya ini tidak bisa dibuat sambungan ya, tidak bisa dibuatkan koneksi sebab memang ada warning di situ. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih rinci kenapa terjadi warning seperti itu, saya akan memberikan spill yang sudah saya buat. Jadi di bagian ujung sini saya sudah membuat ya. Nah, saya sudah membuat dan ini sudah berhasil ya. Jadi di sini saya sudah membuat satu sambungan ya. Kalau saya lihat dari tampilan south ya di sini, ini saya tampilan south ya seperti ini, atau tampilan north ya. Nah, ini jembatan rangka bajanya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Kemudian ini kalau misalkan saya copy ya, ini saya copy dan ini juga akan saya mirror seperti ini. Ini satu, kemudian bagian ini juga nanti akan saya mirror ya, misalkan seperti ini. Dua ya, seperti ini. Kalau saya lihat dari tampilan south seperti ini dan tampilan 3D-nya seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa tersambung ya. Nah, bisa disambung dengan menggunakan bolt ya, seperti ini. Nah, kenapa di bagian ujung ini tidak bisa, kemudian di bagian yang sudah saya buat ini ternyata bisa. Jadi sesuai dengan warning yang diterima tadi, ini saya akan berbagi sedikit bagi teman-teman yang baru memulai menggunakan Autodesk Revit khususnya untuk pemodelan jembatan. Memang
Software Revit ini adalah software yang berbasis BIM yang memang tujuannya digunakan untuk modeling dan juga analisis ya. Tetapi di dalam penggunaannya ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Misalkan di sini, kalau teman-teman muncul warning seperti ini ya, bold, saya coba lagi seperti ini. Kemudian ini akan saya hubungkan ya, seperti ini misalkan. Nah, incomplete structural section parameter berarti nilai atau parameter yang digunakan di dalam elemen struktur ini itu tidak lengkap atau tidak komplit. Nah, apa yang tidak komplit saya contohkan ya, yang membedakan. Di sini saya sudah membuat satu penampang baru ya di sini. Nah, di sini properties yang saya gunakan adalah UB Universal Beams. Jadi Universal Beams, kalau teman-teman klik di edit type di sini, maka di sini teman-teman bisa melihat model daripada 3D-nya. Di sini setnya seperti ini. Kemudian di sini pada bagian structural analysis, di sini ada section parameter, ada datanya. Kemudian pada structural section geometry, di sini juga punya datanya, ya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan family universal beams. Nah, apa yang membedakan dengan batang diagonal yang tidak bisa disambung di sini? Kalau teman-teman klik kemudian dipilih edit type, maka di sini kosong teman-teman. Nah, di sini structural section geometrinya kosong. Nah, inilah penyebab kenapa batang diagonal ini tidak bisa disambung dengan gas plate-nya ini ya, dengan plat buhul ya. Kalau kita menyebut dalam istilah yang mudah ini biasanya plat buhul atau plat sambung, tapi bahasa engineeringnya adalah gasket plate ya, seperti itu. Jadi di sini tidak bisa disambung memang karena memang parameternya ini tidak lengkap. Oleh sebab itu, untuk membuat parameter ini lengkap, kita punya pilihan. Parameternya ini kita custom sendiri, atau kita bisa mengganti dengan tipe beams yang sudah memiliki parameter dasar. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, barulah kita akan masukkan nilainya ya, seperti itu. Oke. Di sini contoh seperti ini, saya akan contohkan satu misalkan di sini. Oke, pada bagian ujung. Nah, ini akan saya ganti tipenya dengan tipe yang universal beams. Di sini saya sudah menyiapkan universal beams yang sudah saya buat tadi ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di bagian ini universal beam ada H400 400 yang saya sudah buat tadi. Nah, bagaimana cara mengcustomnya ya di sini. Oke. Teman-teman perlu lihat di sini, saya coba tampilkan dari elastomer dulu. Oke, biar saya bisa mengcopy ya. Ini dari tampilan 3D saya akan copy seperti ini. Oke, kemudian bagian bawahnya juga akan saya copy. Ini saya buat di bagian sisi satunya ya, biar tidak tumpang tindih di sini. Oke, kalau sudah saya ke tampilan is ya di sini. Oke, terlepas ya di sini ke is, kemudian akan saya mirror dari as horizontal ya. Ini mengikuti dengan detail ya tutorial yang saya berikan di YouTube saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar silakan ditonton, tetapi bagi yang mau mengembangkan sendiri juga boleh. Oke. Ini contoh yang sudah saya lakukan mirroring, ini akan saya delete dulu. Ini juga akan saya delete. Oke, kemudian ini kalau saya lihat ada tampilan back ya. Oke, seperti ini. Kalau ada tampilan elastomernya, di sini kita bisa lebih mudah misalkan kita menambahkan satu potongan ya, seperti ini. Oke, ini saya tambahkan satu potongan, satu section. Kemudian ini akan saya go to view. Jadi saya bisa melihat lebih detail ya di sini. Oke, saya tarik seperti ini. Kemudian ini fine dan bagian ini saya pilih shaded ya agar bisa terlihat. Oke, bagian ini akan saya mirror seperti ini. Mirror seperti ini. Kemudian bagian ini juga akan saya mirror ya seperti ini. Jadi dia akan bertemu di pada bagian elastomer ini. Nah, kalau sudah, ini coba saya highlight dulu dari tampilan 3D-nya seperti ini. Kemudian di sini akan saya buat sambungan. Nah, sebelum membuat sambungan di sini saya akan mengganti dulu bagian yang ini, akan saya ganti parameternya dengan yang universal beams ya di sini. Di sini 28 16 ya. Nah, saya coba cek apakah semuanya sama di sini. 2816, kemudian 2816, berarti di sini harusnya sama ya, 2816. Nah, di bagian sebelumnya saya sudah membuat, berarti ini akan saya beri nama yang baru ya, seperti itu. Jadi, cara memasukkannya adalah teman-teman harus memiliki family dasar daripada Autodesk Revit itu sendiri. Oke, di sini saya akan masukkan ke insert ya.
kemudian load family. Di sini saya akan masukkan yang pada pilihan family di sini steel, kemudian saya akan masukkan ke universal beams ya. Jadi UB ya di sini. Jadi universal beam seperti ini. Nah, ini coba saya masukkan. Oke, saya pilih open. Nah, setelah kita masukkan biasanya akan muncul parameter seperti ini. Jadi dari yang paling kecil adalah 127 mili sampai yang paling besar itu 1016 mili. Nah, di sini kita cari penampang kita kan kalau saya lihat tadi ini adalah 400 400 28 16. Oke, berarti saya akan cari yang paling dekat ya. Nah, di sini 406 sudah ada. Saya pilih oke saja. Kemudian nanti family-nya itu pasti sudah akan masuk di sini ya. Nah, di sini teman-teman cari ke structural framing, kemudian pilih universal beams. Nah, di sini sudah ada dua ya karena saya sudah memasukkannya 2 kali. Nah, secara standar di sini yang bagian atas ya. Jadi ada 1 2 3. Nah, yang bagian bawah ini yang sudah saya edit ya. Nah, ini saya akan buat seperti ini. Jadi pada pilihan universal beams ini saya akan duplicate ya. Duplicate lagi. Nah, jadi seperti ini saya akan beri nama misalkan Q1 atau D1 ya. Supaya membedakan dengan yang frame sebelumnya yang sudah saya buat ya. Di enter. Kemudian ini biasakan sesuaikan namanya dengan parameter profile ya. Seperti itu. Klik kanan, pilih type properties. Kemudian di sini teman-teman bisa besarkan seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat untuk normal wake-nya berapa, momen inersianya berapa. Ini untuk momen inersia sumbu kuat ya, dan juga ada nilai dari momen inersia sumbu lemah. Nah, silakan dipelajari sendiri. Ini sebenarnya nanti berhubungan dengan analisis kekuatan penampang ya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting di sini ya, kita akan memasukkan mulai dari 400-400. Jadi mulai dari width dan height-nya. Nah, karena dia menggunakan satuan senti di sini, sedangkan di sini adalah mili, berarti 400 mili atau 40 senti. Nah, biasanya antara web dan flank itu pasti lebih tebal, webnya lebih tipis. Kalau lihat di sini, length-nya itu adalah 2,8 atau 28 mili. Sedangkan untuk webnya itu 1,6 senti atau 16 mili. Oke, selebihnya ini disesuaikan saja menurut tabel baja yang sudah tersedia di pasaran ya untuk parameter-parameternya. Selanjutnya diklik OK. Nah, kalau sudah muncul satu parameter ini yang belakangnya ada kode D1, teman-teman tinggal klik frame-nya atau diagonal chord-nya. Kemudian pada pilihan properties-nya ini akan saya ganti. Saya akan cari yang ada akhiran D1 ya, seperti ini. Nah, setelah diganti, teman-teman perhatikan modelnya seperti ini ya. Nah, jadi dia tidak berubah, tetapi panjangnya di sini modelnya dia menyentuh pada bagian dekat elastomer. Tentunya ini berbeda dengan yang diharapkan ya. Nah, oleh sebab itu di sini bisa ditarik ya. Ini silakan teman-teman adjust dari sini sampai ke sini. Titik buhulnya, potongnya, kemudian bagian atasnya juga disesuaikan. Nah, kalau sudah, teman-teman perhatikan di sini, saya akan menambahkan parameter-parameternya ya di sini. Ini akan saya coba copy dulu ya seperti ini. Jarak-jarak ini sebenarnya di video saya sudah banyak ya. Jadi reference plan-nya ini sudah harusnya sudah bisa dibuat ya seperti itu. Oke, ini saya coba copy dulu seperti ini atau bisa diblok semua seperti ini. Oke, sebentar. Ini kita blok dulu ya. Tetapi pastikan ketika teman-teman melakukan klik dia tidak terselect dengan yang lain ya. Nah, seperti ini contohnya. 1, 2, 3 dan bagian asnya ya. Ini pastikan asnya juga diselect. Kalau sudah, teman-teman bisa copy ya seperti ini. Copy, ambil dari bagian atas di sini, pindahkan ke sini. Nah, ini sudah saya copy ya. Jadi sudah ada di bagian sisi satunya ya seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan kembalikan ke tampilan shaded dulu, atau bisa juga ke tampilan fine dan ini ke tampilan tekstur. Nah, akan terlihat ya untuk gasket plate-nya di sini dan diagonal chord-nya seperti ini. Kalau saya klik seperti ini, oke, saya klik seperti ini, kemudian saya akan coba melihat dari menu 3D ya. Nah, ini dia sudah modelnya seperti ini ya. Jadi sudah ada di sini. Oke. Selanjutnya akan saya berikan alat sambung ya. Di sini yang saya gunakan adalah baut ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, berdasarkan perhitungan ya tentunya.
Steel, kemudian pergi ke bold, pilih bold lagi ya. Nah, di sini nanti diminta ya, kita akan diminta untuk select atau klik elemen yang akan disambungkan. Saya akan mengklik terlebih dahulu diagonal chord-nya dengan gasket plate-nya. Kemudian saya enter. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini dia nanti akan meminta ya, di sini dia akan meminta sisi atau planar yang akan dikonekkannya. Di sini saya akan pilih bagian sisi luar yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini corresponding shortening modifier to start and extension geometry was created ya, ini. Oke. Berarti di sini kalau kita lihat dari section 1, di sini harusnya sudah jadi ya, tetapi memang ada warning di sini karena posisi endingnya dan startnya daripada diagonal chord ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih yang circle ya, seperti ini. Oke, pilih circle. Kemudian saya mulai akan membuat bolt di sini ya. Ini satu dulu, seperti ini. Oke, kemudian diameternya berapa? Kalau misalkan kita menggunakan 22, berarti nilainya adalah 11. Seperti ini. Kalau sudah diklik finish edit mode, nanti akan muncul 3 sekaligus. Nah, ini teman-teman bisa ganti numbernya menjadi 1. Oke, di properties. Nah, ini sudah jadi 1. Jangan lupa diposisikan kembali posisinya dari bagian as ini ya, ini seperti ini. Oke, saya klik lagi. Kita move dari bagian tengah ini ke bagian pertemuan daripada reference plane-nya. Kalau sudah, di sini teman-teman tinggal melakukan copy ya, di sini ke bagian ini, kemudian sisi sebelahnya. Nah, ulangi langkah ini sampai semua bagian ini tersambung ya, atau posisi bolt-nya sudah sesuai dengan desain yang kita hasilkan dari perhitungan ya. Ini saya coba lihat dulu di bagian ini, saya klik, kemudian saya ke 3D. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah jadi ya. Jadi sudah ada bolt ya di sini. Jadi di sini sebenarnya tergantung dari teman-teman semua mau memposisikannya seperti apa. Tetapi intinya adalah teman-teman harus paham ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah saya kembali ke sini, ini akan saya lakukan mirroring ya. Saya blok seperti ini, kemudian saya mirror di sini. Nah, ini sudah berpindah di sisi satunya ya di sini. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini bottomnya ini, maksud saya diagonal chordnya ini melebihi batas yang diizinkan ya. Ini tinggal kita tarik saja seperti ini sampai di sini. Kemudian nanti dia akan lakukan generate otomatis ya. Ini juga sama. Oke, ini kita hapus ya karena dia masih menggunakan parameter WWF ya. Nah, ini saya delete. Kemudian yang ini akan saya mirror ya, seperti itu. Oke, ini pilih mirror lagi. Nanti secara otomatis di bagian sisi satunya ini akan tersambung ya. Kalau kita lihat tampilan 3D, modelnya sudah seperti ini ya. Kalau kita klik, nah ini sudah jadi. Jadi dari saya mungkin demikian, semoga bisa membantu. Dan jika teman-teman masih mengalami kendala, saya juga menyediakan tutorial versi lengkapnya, tetapi memang tutorialnya itu berbayar karena memang file-filenya itu tidak saya publish di YouTube ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang saya simpan khusus bagi teman-teman yang mau belajar mendesain lebih detail lagi ya, seperti itu. Jadi ini sudah jadi. Semoga video ini bisa membantu. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan seperti biasa jika teman-teman masih ada pertanyaan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.